Pengurus besar IKPMI menyelenggarakan kegiatan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ketua PW IK dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, beserta dengan seluruh pengurus harian PW IKPMI. Agenda kita ada beberapa yang pertama adalah kita akan diskusikan tentang bagaimana penataan organisasi PBK ini ke depan. Penataan struktur mulai dari IK di tingkat wilayah, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian kita juga akan mengevaluasi program kerja IKPMI selama 1 tahun terakhir ini. Yang pertama dari periodisasi KPMI 2025-2030. Kemudian juga ada agenda yang sifatnya agenda strategis penyikapan kita terhadap isu-isu yang eksternal. Salah satunya adalah menyangkut soal situasi ekonomi global. Itulah kenapa di Rapimnas kita mengambil tema IKPMI mewujudkan masyarakat yang berdaya, berkeadilan, dan juga kontributif di era konstelasi global. Kita ingin bahwa IKPMI bisa ambil bagian dalam memperkuat perekonomian nasional, berkolaborasi dengan pemerintah melalui program strategis yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah, mulai dari MBG, kemudian juga operasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan juga program strategis lain yang sekarang sedang running pemerintah. Selain berkolaborasi dengan program pemerintah, kita juga di Rapimnas ini kita akan juga merumuskan kontribusi IKPMI untuk memperkuat positioning Indonesia dalam konstelasi politik global. Seperti kita ketahui hari ini dinamika politik internasional sudah sangat penuh tantangan. Terakhir terutama dengan fenomena penyerangan Israel Amerika Serikat dengan Iran itu tentu akan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Nah, kita ingin tahu seberapa yang sudah dilakukan mitigasi oleh pemerintah kita menyikapi potensi dampak ekonomi dari situasi terakhir perang di Timur Tengah ini. Itu kenapa kita mengundang salah satu narasumber dari Kementerian Keuangan, Pak Menkyu, Pak Juda ini. Kita ingin melihat sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia hari ini seperti apa sih. Melihat ke depan kira-kira kalau perang ini masih terus berlanjut, ya, apa yang harus kita siapkan agar ketahanan ekonomi kita tetap kuat, tidak rapuh, termasuk juga bagaimana agar masyarakat kita juga bisa mendapatkan penjelasan yang betul dan objektif. Kolaborasinya bisa bermacam-macam ya, kita bisa dalam konteks di kebijakan, kita juga bisa ambil bagian dalam perumusan kebijakan agar kebijakan pemerintah terkait program strategis nasional terutama di bidang ekonomi itu secara regulatif itu memang punya keberpihakan terhadap masyarakat kita yang paling bawah. Yang kedua, kita bisa kolaborasi di level implementasi kita bisa kemudian IKPMI bergandengan tangan dengan kementerian lembaga bahwa realisasi program-program strategis itu kita bisa menjadi bagian dari pengelola atau juga supporting system dari program yang dijalankan. Yang ketiga, kita juga bisa dari sisi pengawasan. Kita siap, IKPMI kan ada di seluruh wilayah di provinsi kabupaten kota. Presiden ingin mendapatkan masukan-masukan dari lapangan terkait progres program yang dijalankan, maka teman-teman IKPMI pasti dengan senang hati akan bisa memberikan input, yaitu datanya diambil langsung dari bawah. Sudah banyak ya, kita sudah banyak memberikan masukan dan juga saran kepada pemerintah, rekomendasi kepada pemerintah. Tentu kita akan kita selalu bicara soal ekonomi berkeadilan. Ya. Dalam pengertian begini, seluruh kebijakan makroekonomi kita ini, misalnya pertumbuhan ekonomi harapannya kan 8%.
kita berharap pertumbuhan ekonomi 8% itu jangan hanya di level angka besarnya saja, tapi apakah pertumbuhan ekonomi 8% itu punya dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kerja. Kita juga memberikan rekomendasi yang kedua soal ekonomi berkelanjutan. Yang kemudian juga mendorong ekonomi berkelanjutan. Dengan apa? Dengan menempatkan pertimbangan soal lingkungan, sistem, ya kan, energi hijau dan lain-lain. Kira-kira apa? Seluruh pembangunan yang sedang ini bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.